Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 fikih kelas 9 ya. Gimana kabarnya kalian? Sehat semua ya? Moga-moga sehat semua. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita masuk pembahasan tentang penyembelihan kurban dan akikah ya. Baik, mohon anak-anak untuk disimak videonya dari awal sampai akhir. Nanti akan Bapak kasih kuis atau tugas, jadi mohon disimak dari awal sampai akhir. Oke, baik, kita masuk materi yang pertama. Nah, ini format gambar-gambar ya, gambar-gambar praktek penyembelihannya bagaimana. Akikoh juga bisa dilihat di layar sedikit, hewan-hewan apa saja yang bisa disembelih saat kurban, kemudian gambar akikoh juga bagaimana. Mohon diamati sebentar. Kemudian baik, kita masuk tentang materi ya. Oke, materi yang pertama penyembelihan. Ada yang tahu penyembelihan itu apa? Sudah paham semua lah ya. Penyembelihan itu seperti apa? Penyembelihan itu ya mungkin yang kalian tahu, motong ayam lah ya, motong ayam, motong kambing, motong sapi ya, itu namanya penyembelihan. Cuman kalau secara istilah syara itu penyembelihan itu memotong hewan peliharaan baik berupa sapi atau kerbau atau kambing atau ayam itu dengan menyebut nama Allah ya. Baik, jadi intinya penyembelihan dalam Islam itu adalah memotong hewan peliharaan dengan menyebut nama Allah. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang penuh dengan cinta damai dan kasih sayang. Islam mengajarkan cinta damai dan kasih sayang tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada hewan serta makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Islam mengatur proses penyembelihan hewan ya. Islam telah menetapkan bahwa apabila hendak memanfaatkan daging hewan halal harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah, sebagaimana hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa aksiyanul kitlata wa idza dabahtum fa aksiyanu dabha wal yukhiddu ahadukum syafratahu fal yurah dabihata. Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Jadi tata cara dalam penyembelihan kurban atau akikah atau hewan peliharaan itu, hal yang pertama harus menyebut asma Allah. Kemudian harus menggunakan benda tajam ya. Pisaunya harus diasah dulu, jangan sampai pakai batu ya, bener mati, bisa terbelah mungkin. Tapi itu dapat menyiksa hewan ya. Jadi dipastikan dulu pisaunya tajam, tidak menyakiti hewan tersebut. Baik, kemudian setelah memastikan pisaunya atau parangnya atau pedangnya tajam, kemudian yang ketiga, Islam menganjurkan untuk menyayangi hewan tersebut. Jadi sebelum disembelih itu dihibur dulu lah, kayak dielus-elus, entah dicium apa terserah kalian lah ya. Kemudian masuk ke pengertian penyembelihan. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Maksudnya binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara ya. Jadi hewan yang disembelih itu gak boleh hewan haram, hewan menjijikkan, atau hewan yang diharamkan untuk dimakan ya. Seperti misalnya
babi, anjing, kemudian ular, kemudian hewan yang menjijikkan lainnya apa? Contohnya kalau hewan menjijikkan itu seperti bekecot ya, kemudian lintah ya mungkin. Kemudian hewan yang hidup di dua alam juga nggak boleh ya, seperti buaya, seperti kura-kura itu kan hidup di dua alam, seperti katak itu ya, jangan dimakan karena itu barang haram. Kemudian maksudnya binatang yang disembelih sesuai ketentuan syara akan menjadi binatang sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Sedangkan pengertian secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau. Jadi ketika menyembelih kurban atau menyembelih hewan peliharaan itu memotongnya sampai yang pertama jalur pernapasannya putus, urat nadinya putus, kemudian jalur makan minumnya juga harus putus ya, dengan menggunakan pisau yang tajam ya, pisau atau pedang atau alat lainnya yang tajam sesuai dengan ketentuan syara ya. Kemudian semua binatang yang dihalalkan oleh Allah itu tadi ya. Jadi menyembelih hewan itu harus menyembelih hewan yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian masuk yang kedua, dasar hukum penyembelihan. Binatang yang halal bisa menjadi haram dikonsumsi jika matinya tidak melalui proses yang benar sesuai syariat. Jadi kalau misalnya benar hewan itu halal, misalnya ayam ya, ayam atau sapi itu kan hewan yang halal untuk dimakan. Tetapi itu bisa menjadi haram ketika cara atau proses penyembelihannya tidak menurut aturan syara ya. Adapun yang menjadi dasar hukum penyembelihan binatang adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wa damul wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal muqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma dakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Yang pertama diharamkan oleh Allah untuk memakan bangkai, kemudian darah, daging babi, kemudian daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah ya. Jadi kalau hewan itu disembelih atas nama selain Allah itu barang itu haram ya. Kemudian hewan yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana ketentuan binatang yang halal dimakan, yakni melalui proses penyembelihan yang sesuai syariat. Hal ini berkaitan erat dengan jenis binatang apa yang disembelih, siapa yang menyembelihnya, bagaimana cara menyembelihnya, dan apa yang dibaca saat menyembelihnya. Jadi hewan itu mula-mulanya halal, tapi bisa jadi haram karena proses penyembelihannya yang salah ya. Contohnya gini, ada ayam ketabrak mobil, tetapi ketabrak mobil itu langsung kita olah gitu ya, itu haram ya. Akan tetapi jika sebelum ayam itu mati, masih sakratul maut gitu ya, kita langsung ambil pisau langsung menyembelih dengan nama Allah, itu bisa jadi halal ya. Tetapi kalau misalnya hewan itu ditabrak mobil terus langsung mati, nggak sempat kita pegang udah mati, nah itu haram ya. Baik, itu dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Kemudian masuk nomor 3, rukun penyembelihan. Nah baik, menurut rukun merupakan unsur paling penting yang harus ada dalam setiap ibadah. Jadi ibadah apa aja itu pasti ada rukunnya ya. Rukun adalah ketentuan yang harus
dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Bila tidak terpenuhi maka ibadah atau pekerjaan tersebut tidak sah ya. Penyembelihan binatang juga termasuk bagian dari ibadah. Maka penyembelihan tentu ada rukunnya. Rukun penyembelihan binatang sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menyembelih, jadi harus ada orang yang menyembelih ya. Kemudian hewan yang disembelih, yang jelas hewan itu halal ya untuk dimakan. Kemudian nomor 3 niat penyembelihan, dan nomor 4 alat untuk menyembelih ya. Itu rukun penyembelihan ada 4. Yang pertama orang yang menyembelih, kemudian hewan yang disembelih, kemudian niat, dan yang terakhir alat untuk penyembelihan. Masuk nomor 4, syarat penyembelihan. Syarat yaitu ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah ya. Jadi ibadah apapun pasti ada syaratnya. Kayak misalnya contoh sholat, itu syaratnya harus suci ya. Suci itu baik dari wudhu, baik dari menggunakan tayamum dan sebagainya ya. Kemudian syarat penyembelihan yang pertama, orang yang menyembelih. Nah, orang yang menyembelih ini apakah semua orang bisa menyembelih? Tidak ya. Jadi ada syarat-syaratnya bagi seseorang itu dapat menyembelih kurban atau binatang ternak gitu ya. Yang pertama, muslim atau alkitab, ahli kitab ya. Yang pertama, semua orang yang beragama Islam jelas muslim ya. Nah, kemudian terkait dengan siapa sebenarnya ahli kitab, itu ada berbagai pendapat ya. Namun dari segi hasil penyembelihan Alkitab, orang Yahudi dan Nasrani dihukumi halal untuk dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan firman Allah, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula baginya. Jadi ahli kitab itu orang yang menganut kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi ya, secara singkat seperti itu. Kayak misalnya orang Nasrani, orang Yahudi itu juga punya kitab ya. Kalau umat Islam itu kan kitabnya Al-Quran ya. Kemudian syarat yang kedua, berakal sehat. Nah, orang yang menyembelih itu harus berakal sehat. Tidak boleh orang gila ya. Tidak boleh orang gila atau orang yang setengah sadar itu menyembelih, jangan ya. Karena dia nanti bisa jadi dia tidak akan membaca nama Allah atau malah baca jampe-jampe apa-apa gitu kan. Kemudian yang ketiga, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Adalah orang yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan buruk ya. Jadi orang itu bisa tahu baik dan buruk, yang tentunya sudah balik ya. Mungkin anak-anak sekarang ya setingkat kalian mungkin sudah tahu lah ya, sudah paham antara baik dan buruk. Nah, kalian juga sudah masuk dalam syarat ini ya. Jadi kalian bisa menyembelih hewan. Dengan kata lain, mumayyiz adalah seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam tahap sempurna, namun belum dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Dia belum sampai mengalami fase haid ataupun keluar air sperma. Oleh karena itu, penyembelihan binatang yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz dinyatakan tidak sah. Bahkan menurut Syekh Ibnu Rashid dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ketiga syarat tersebut ditambah dengan 2 syarat, yaitu berjenis kelamin laki-laki dan tidak menyia-nyiakan sholat ya. Kemudian untuk materi yang pertama, syarat penyembelihan. Oh ya, syarat yang kedua yaitu binatang yang disembelih. Nah, binatang yang disembelih ini yang bagaimana, yang yang bisa kita makan dan yang bisa kita sembelih menurut Islam itu bagaimana? Nah, itu yang pertama, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup ya. Jangan binatang mati ketabrak mobil gitu ya, udah mati baru kita sembelih, itu haram ya hukumnya ya. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup.
Nah, binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai ya. Adapun ciri-ciri hewan yang dianggap hidup adalah adanya hayat mustaqirah atau bernyawa ya. Masih ada gerakan ekor, matanya dapat melirik dan kakinya dapat bergerak sesudah disembelih. Kemudian yang kedua binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Kemudian dalam istilah fikih disebut dengan halal li zatihi dan halal sababi. Jadi halal karena zatnya dan halal karena sebabnya ya. Kemudian syarat yang ketiga niat penyembelian. Nah ini niat penyembelian yang benar ialah semata-mata ingin mengkonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai syariat Islam. Salah satunya dengan niat menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saat melakukan penyembelihan binatang sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah, "Hurimat 'alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi." Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, hewan dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah ya. Itu tadi ya, untuk niat penyembelihannya itu harus semata-mata ingin mengkonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai syariat Islam. Salah satunya dengan niat menyebut nama Allah ya, karena Allah. Kemudian syarat yang nomor 4 yaitu alat penyembelihan. Nah, bisa dilihat ya di gambar itu ini hewan kurbannya, kemudian ini besoknya. Jadi yang dipotong ini ya, urat-urat ini enggak terlalu jelas ya. Sebentar. Oh, ini formatnya gambar, jadi enggak terlalu jelas ya. Arteri, kemudian itu dalam bahasa biologinya ya, yang intinya ini saluran makannya, saluran pernapasannya, kemudian ini urat nadinya. Nah, ini kerongkongannya kalau nggak salah ya, dan ini pisau yang tajam gitu ya. Baik. Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga kemungkinan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat leher binatang sampai tercabut nyawanya dengan tidak menyakitkan ya. Kalau misalnya tumpul itu kan menyakitkan ya, kita kena pukul itu kan pasti sakit. Tapi kalau kena pisau itu kadang nggak kerasa tiba-tiba udah berdarah gitu kan. Jadi harus menggunakan benda tajam ya. Kemudian ijma ulama atau pendapat sebagian besar ulama itu menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu atau kaca yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Alat penyembelihan yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan tulang dan kuku ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya. Jadi dari tulang sama dari kuku itu nggak boleh ya. Misalnya kalian punya kuku tajam gitu, nyembelih ayam pakai kuku aja, kuku tajam, itu nggak boleh ya, nggak sah ya, karena diharamkan untuk menyembelih dengan kuku atau tulang. Kemudian yang nomor 5, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Nah, apa saja yang harus diperhatikan ketika penyembelihan? Yang pertama itu berbuat baik terhadap binatang. Jadi saat mau menyembelih itu hewannya jangan disakiti ya, jangan dipukulin dulu, dielus-elus lah ya, dielus-elus karena kita mau makan dagingnya kan.
dikasih makan dulu, dikasih minum gitu ya. Kemudian yang kedua, hewan yang masuk kategori makdur alaih atau yang dapat disembelih lehernya. Nah, kemudian yang ketiga, membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Ya, membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya. Jadi posisi hewan kurban itu di sisi sebelah kiri kita ya. Kemudian, nah ini ada tambahan lagi, ketika penyembelihan itu memposisikan hewan tersebut di sebelah kiri tubuh kita, kemudian memegang pisau di tangan kanan kita, dan jangan lupa hewan tersebut kita hadapkan ke arah kiblat ya, gitu ya. Kemudian nomor 6, kewajiban dalam menyembelih. Nah ini lebih jelas lagi nih saraf-sarafnya. Ini secara gambar ya, kalau misalnya realnya itu memang agak sulit melihat secara langsung. Kalau misalnya kalian ada yang tukang daging tukang apa itu kan, coba tahu bapaknya sering motong, itu pasti sering lihat lah ya. Nah kalian bisa belajar dari situ juga bagaimana cara menyembelih kambing, menyembelih kurban, menyembelih ayam, tentunya yang sudah biasa kita lakukan ya, yang sering kita lakukan itu menyembelih ayam. Kewajiban dalam menyembelih yaitu penyembelihan wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada leher bagian atas atau al-halq, atau leher bagian bawah atau al-labbah. Kedua tempat ini adalah tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, menjadikan dagingnya baik untuk dikonsumsi dan tidak menyakiti hewan. Untuk saluran pernafasan atau al-halqum, saluran makanan dan minuman harus terpotong sekaligus dan tidak boleh ada 2 kali pemotongan, ataupun jangan sampai masih tersisa dari al-hulqum dan al-mari. Jika sampai kedua kali pemotongan atau lebih, maka hewan sembelihan hukumnya haram dimakan. Nah, jadi penyembelihan itu sekali potong ya, sekali, pisaunya tidak boleh lepas sebelum hewan mati ya. Jadi ketika penyembelihan, leher bagian bawah itu yang tempat berkumpulnya saraf-saraf tersebut, kayak urat saluran pernapasan, saluran makanan dan minuman, itu dipotong sekaligus sampai terputus semua. Baru ketika sudah terputus semua, baru pisaunya diangkat. Nah gitu ya. Kalau misalnya memotongnya sampai berkali-kali, itu tidak sah ya, hukumnya haram untuk dimakan. Kemudian masuk yang nomor 7, hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan. Nah, sunah-sunah pada saat penyembelihan antara lain binatang dihadapkan ke arah kiblat. Nah ini tadi ya yang Bapak singgung tadi. Jadi binatang itu disunahkan untuk dihadapkan ke kiblat. Kemudian menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Jadi kalau misalnya menyembelih hewan yang lehernya panjang, itu di bagian pangkal leher ya, biar mudah. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat terputus. Nah kalau misalnya di dekat bagian atas leher itu kan, mungkin ketika digorok mungkin sapinya atau kambingnya itu gerak-gerak ya, jadi bisa bisa melepas pisau. Tapi kalau bagian pangkal leher itu kan meminimalisir adanya kegeseran ya, gesernya pisau tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit gitu ya tadi ya. Kemudian memotong 2 urat yang ada di kiri kanan leher
agar cepat mati. Itu. Kemudian nomor 5, binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Jadi posisi binatang itu menghadap kiblat. Rusuk kirinya itu bagian kirinya itu di tanah ya, nempel di tanah ya. Jadi, biar mempermudah orang yang menyembelihnya ya. Kemudian membaca basmalah, kemudian membaca sholawat Nabi, dan mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa ya. Karena sudah diikat kenceng-kenceng kan dia kan merasa tersakiti ya ibaratnya ya. Jadi harus cepat-cepat. Kemudian nomor 8, hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. Nah, ada beberapa hal yang harus dihindari saat penyembelihan, antaranya yaitu menyembelih dengan alat yang tumpul, itu nggak boleh ya. Selain makruh, nanti kalau misalnya hewannya tersakiti dan nggak mati itu bisa haram ya nanti kalau misalnya diteruskan. Kemudian memukul ataupun menendang binatang waktu akan menyembelih, nah itu memakruhkan ya. Siapa tahu nanti pas kita sebelum menyembelih kita tendang misalnya, nah tahu-tahu mati, nah itu bisa jadi haram untuk dimakan ya. Jadi maka dimakruhkan untuk menendang binatang tersebut sebelum menyembelihnya. Kemudian menyembelih hingga lehernya terputus. Nah, satu lagi, ini tidak mengharamkan hewan untuk dimakan, tetapi makruh ya. Jadi menyembelihnya sampai urat-uratnya putus saja, sampai saluran pernapasan, saluran makan, saluran urat nadi itu putus semua. Jangan sampai lehernya sampai putus ya, jangan ya. Itu makruh hukumnya. Kemudian mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati ya. Jadi ketika setelah disembelih kan itu kan dibiarkan dulu ya. Nah, itu dibiarkan sampai binatang itu benar-benar tidak bernyawa ya, tidak bergerak sama sekali, baru dikuliti. Karena apa? Kalau misalnya dia masih bergerak itu tandanya kan dia masih bernyawa. Dan kalau misalnya orang bernyawa atau hewan bernyawa itu kan dikuliti itu kan pasti merasakan sakit ya, jadi dia tersiksa itu. Jadi itu dimakruhkan. Kemudian yang ke-9, cara menyembelih binatang. Cara menyembelih binatang dalam keadaan makdur alaih atau dapat disembelih bagian pangkal lehernya, dan ghairu makdur alaih tidak dapat disembelih lehernya karena suatu hal. Berbeda pelaksanaannya. Nah, cara penyembelihannya ya, kalau misalnya ada binatang yang seperti itu, cara penyembelihannya yang pertama secara tradisional menyiapkan terlebih dahulu lubang penampungan darah. Nah, digali lubang ya. Kemudian peralatan untuk menyembelih dia siapkan terlebih dahulu, mengasah pisau penyembelihan tanpa sepengetahuan hewan yang akan disembelih. Nah, kalau misalnya dia tahu itu pisaunya tajam, takut mungkin ya. Kemudian menjauhkan hewan yang akan disembelih jauh dari hewan lainnya. Jadi harus jauh-jauhan ya. Kemudian binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap ke arah kiblat dan lambung kiri berada di bawah, yang menetap di tanah ya, nempel di tanah. Kemudian leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. Itu cara penyembelihannya secara tradisional. Kemudian kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menanjak ke tanah. Kemudian mengucap basmalah, kemudian alat penyembelihannya digoreskan pada leher binatang yang akan disembelih sehingga memutuskan jalan makan dan minum, pernapasan serta urat nadi kanan kiri pada leher binatang. Nah, kalau secara tradisional ya, kita menggunakan pedang atau pisau. Kemudian yang kedua secara mekanik atau mesin ya. Cara ini menggunakan mesin dan alat-alat modern. Cara penyembelihan binatang dengan cara ini pada dasarnya sama dengan cara tradisional, yaitu mempersiapkan peralatan alat penyembelihan atau pisau yang digerakkan oleh mesin terlebih dahulu. Kemudian sebelum disembelih binatang dibuat tidak sadarkan diri atau pingsan terlebih dahulu ya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh binatang saat penyembelihan. Jadi kalau misalnya pakai mesin itu hewannya harus dibius dulu ya, biar pingsan dulu. Kemudian yang ketiga dengan mengucap basmalah
binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi mungkin ketika mencet tombol biar mesinnya jalan itu sambil mengucapkan bismillah ya. Kemudian setelah darahnya selesai mengalir, kemudian binatang dikuliti dan dipotong-potong dagingnya. Lebih simpel ya kalau cara pakai mekanik atau mesin. Nah, yang kedua ini tadi cara penyembelihan binatang ya. Itu tadi yang pertama kan cara penyembelihan hewan dalam keadaan maktur alaih. Nah, yang istilahnya dapat disembelih ya, mudah disembelih. Nah, itu menggunakan ada yang pakai tradisional pakai pisau tadi, dan yang kedua pakai mesin. Nah, yang masuk yang kedua ini cara menyembelih binatang yang keadaannya ghairu maktur alaih atau hewan yang susah atau sulit disembelih. Nah, binatang yang termasuk ghairu maktur alaih ya adalah binatang buruan dan binatang ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau sebab darurat lainnya ya, yang dihukumi seperti binatang buruan. Binatang dalam keadaan seperti ini maka disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun selain tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematian. Jadi yang cara yang kedua mungkin bisa menggunakan tembak ya, mungkin kalau misalnya hewan itu liar atau hewan buruan itu menggunakan senapan ya, asalkan pelurunya itu tajam jadi tidak menyakiti hewan tersebut, dan ketika hewan tersebut terkena peluru atau tembakan dia langsung mati ya, jadi tidak menyakiti hewan tersebut. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Materi selanjutnya itu kurban, kita bahas minggu depan. Baik, untuk tugasnya kalian buat mind map atau poin-poin pentingnya dari awal tadi, dari sini ya, penyembelihan. Dari penyembelihan itu bagaimana, pengertiannya apa, kemudian pokoknya apa yang kalian tangkap dari penjelasan Bapak dari awal sampai akhir ya, poin-poin apa saja yang bisa kalian tangkap. Jadi kalian tulis di buku catatan ya, tidak boleh menggunakan buku catatan selain fikih. Jadi buku fikih harus harus fokus sama buku fikih ya, tidak boleh dicampur sama buku-buku lainnya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom komentar atau langsung japri Bapak di WA ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.